Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Masari, jurusan PGMI Uni 1 semester 4. Di sini saya akan membahas proposal yang telah saya buat yang berisi metodologi penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Multiply Card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Misrem Pelam Kecamatan Pantai Cuaca, Kabupaten Gayuwes. Bab pertama, pendahuluan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada siswa sejak jenjang sekolah dasar. Pembelajaran matematika selama ini dianggap oleh siswa sebagai aktivitas yang tidak menyenangkan. Pembelajaran yang biasanya digunakan guru dalam pembelajaran matematika adalah metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi dan siswa mendengarkan lalu mencatat materi. Siswa tidak memperhatikan pelajaran karena merasa bosan dengan penjelasan yang diberikan, apalagi jika pembelajarannya kurang menarik, mengakibatkan siswa cenderung tidak termotivasi. Tidak fokus mengikuti pelajaran yang ada, pada akhirnya anak sulit untuk memahami materi. Interaksi yang terjadi hanya bersifat satu arah, yaitu dari guru ke siswa, sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang maksimal. Selain itu, guru juga lebih mementingkan tercapainya materi pelajaran, bukan pemahaman siswa. Penjelasan yang demikian merupakan pembelajaran yang tidak membuat siswa aktif, sehingga tujuan pembelajaran akan sulit dicapai. Menggunakan multiply card sebagai media pembelajaran dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung perkalian. Selain itu, multiply card juga disesuaikan dengan karakteristik siswa yang lain, yaitu senang bermain, bergerak, dan senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran langsung akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan tertanam lebih kuat dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh media pembelajaran multiply card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Misrem Pelam? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran multiply card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Misrem Pelam. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun bersifat praktis. A. Manfaat teoritis. Memberikan informasi mengenai media multiply card pada pembelajaran matematika materi perkalian. B. Sebagai rujukan bagi para guru dan peneliti lain untuk menerapkan media pembelajaran multiply card dalam pembelajaran matematika di sekolah. Manfaat praktis. A. Bagi siswa, diharapkan dengan penelitian ini dapat memudahkan siswa kelas 4 Misrem Pelam dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian. B. Bagi guru, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan guru tentang pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran multiply card. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Pembelajaran matematika di sekolah dasar. A. Pengertian pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas penyampaian informasi dari pengajar kepada pelajar. B. Pengertian matematika. Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang sistematis yang menelaah pola hubungan, pola berpikir, seni, dan bahasa yang semuanya dikaji dengan logika serta bersifat deduktif. Matematika berguna untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. C. Ruang lingkup materi matematika di sekolah dasar. Ruang lingkup materi pada mata pelajaran matematika pada satuan pendidik Misrem Pelam meliputi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, geometri dan pengukuran. Dan yang ketiga, pengelompokan data. D. Tujuan matematika di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran matematika untuk sekolah dasar adalah menuntut siswa menguasai matematika tidak hanya sebatas penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga berupa kemampuan proses matematika. 2. Hakikat pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat
dapat merangsang siswa untuk belajar. B. Manfaat dan fungsi media pembelajaran. Peran media pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih menarik sehingga menimbulkan motivasi siswa dalam pembelajaran, memperjelas penyampaian materi, dan meningkatkan keterampilan siswa secara langsung. Dalam proses pembelajaran, guru harus memanfaatkan media secara menarik agar motivasi, aktivitas, dan hasil belajar siswa meningkat. C. Pengelompokan media pembelajaran. D. Perangkat media multiply card. Kartu multimedia multiply card dibuat menggunakan kertas pada tiap set permainan. Multiply card sebanyak 36 buah kartu terbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Kartu multiply card memiliki garis pada kedua diagonal kartu sehingga memiliki 4 daerah segitiga yang memiliki warna yang berbeda. Pada tiap daerah segitiga tersebut terdapat operasi hitung perkalian dua bilangan cacah dan hasil operasi hitung perkalian yang dituliskan secara berselang-seling. E. Cara menggunakan media multiply card. Media multiply card dapat dimainkan oleh 2, 3, 4, atau 6 orang. Hal ini bertujuan agar kartu multiply card dapat habis dibagi pada tiap permainan. Kegiatan utama pada permainan multiply card adalah kegiatan memasangkan kartu satu-satu. Pasangan kartu bernilai benar apabila pasangan soal dan jawaban benar dan memiliki warna daerah segitiga yang sama. Permainan dapat memasangkan kartu sesuai urutan bermain yang sebelumnya telah disepakati melalui home pimpa. 3. Hasil belajar. Apa pengertian hasil belajar? Hasil belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya interaksi, proses dan evaluasi belajar. Interaksi antara siswa dan guru untuk melakukan proses pembelajaran dan evaluasi belajar agar hasilnya memuaskan. B. Kerangka pikir. Kerangka pikir bertujuan memberikan gambaran tentang konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menunjukkan alur pikir secara tepat sekaligus mampu mengakomodasi semua permasalahan yang ada dengan cara memecahkan masalahnya. C. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H. Nolnya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan penggunaan media multiply card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Mr. Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Luas. HA-nya, ada pengaruh yang signifikan antara penerapan penggunaan media multiply card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Mr. Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Luas. Bab ketiga, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yang mengkaji pengaruh media pembelajaran multiply card terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 Mr. Rempelam, Kecamatan Pantai Cuaca, Kabupaten Gayo Luas. B. Populasi dan sampel. A. Populasi. Menurut Sugiono bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini ada seluruh siswa Mr. Rempelam. 2. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bisa juga dapat dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya, di mana dalam pengambilan sampel dilakukan secara acak dari kelas 1 sampai kelas 6 Mr. Rempelam. Setelah itu dilakukan teknik random, maka diperoleh sampel yaitu kelas 4. C. Definisi operasional variabel. 1. Media pembelajaran multiply card. Media multiply card merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang berasal dari kartu yang dianggap mampu memberikan stimulus terhadap kemampuan operasi hitung perkalian.
2. Hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah hasil pengukuran yang diperoleh siswa melalui tes setelah proses pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran matematika yang dapat menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi penjelasan. Di instrumen penelitian, adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tes hasil belajar siswa. Tes hasil belajar siswa digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika tentang materi operasi hitung perkalian setelah menggunakan media multiply card. 2. Lembar observasi aktivitas siswa. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal dan tes akhir. Adapun langkah-langkah penggunaan data yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tes awal. Tes awal dilakukan sebelum treatment pretest, dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebelum menggunakan pembelajaran dengan media multiply card. Yang kedua, pemberian perlakuan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pembelajaran dengan media multiply card terhadap hasil belajar matematika. Yang ketiga, tes akhir. Setelah treatment, tindakan selanjutnya adalah post-test untuk mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran dengan media multiply card. Teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang terkumpul merupakan nilai pretest dan nilai post-test. Kemudian membandingkan kedua tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah ada perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Pengujian perbedaan nilai hanya dilakukan terhadap rata-rata kedua nilai saja dan dapat keperluan itu digunakan teknik yang disebut dengan uji T. 1. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul selama proses penelitian dan bersifat kuantitatif. Yang kedua, teknik analisis data inferensial. Teknik statistik inferensial dimaksud untuk menguji hipotesis penelitian dengan menganalisis selisih antara nilai pretest dengan nilai post-test, menentukan perbandingan hasil pretest dengan post-test, kemampuan operasi hitung perkalian melalui media pembelajaran multiply card. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.